Aduh, habis ngajar Pak Eka. Oh iya Pak Anam. Gini Pak Eka, Ya. minta waktunya sebentar Pak Eka ya. Oh iya boleh. Boleh. Kebetulan saya ada tugas di LMS Guru Penggerak untuk membedah atau membahas sebuah kasus dan meminta pendapat Pak Eka tentang kasus ini Pak Eka. Boleh minta waktunya Pak Eka? Oh boleh Pak Anam. Ya boleh. Kasusnya apa Pak Anam? Nah, begini Pak Eka. Ini misalkan Pak Eka adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Pak Eka pimpin. Nah, ia adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Nah, beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Nah, Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, kemudian membuat soal ujian, dan mengisi nilai rapor siswa. Nah, kalau Pak Dodi itu terlambat, mereka. Kemudian, kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun pelajaran, nah, Pak Eka selaku kepala sekolah misalnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Nah, begitu Pak Eka kasusnya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut Pak Eka. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda atau Pak Eka ini untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakan. Nah, kemudian karena Pak Eka mengiyakan, suatu hari Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia atau SDM, SMA Cahaya Hati, yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Nah, kalau dicermati Pak Eka ini kasusnya Pak Dodi guru yang baik Pak Eka. Kemudian dia hanya bermasalah dari segi pengelolaan waktu, kemudian dana juga sedikit ada masalah sehingga tidak diperpanjang kontraknya. Dan Pak Eka selaku kepala sekolah diminta untuk mengisi secara personal mengisi rekomendasi bila ada yang memintanya. Nah, Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, artinya kalau Pak Eka jujur, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik juga. Nah, Anda tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, itu Pak Eka kasusnya. Artinya, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Namun di sisi lain, Pak Eka selaku kepala sekolah tahu permasalahan-permasalahan Pak Dodi sebelumnya. Nah, kira-kira ini pertanyaannya Pak Eka. Kira-kira apa yang Pak Eka lakukan? Nah, kira-kira apa yang Pak Eka lakukan kalau menjadi kepala sekolah ini, kepala sekolahnya Pak Dodi? Tentu ini lumayan ya Pak Anam ya, lumayan perlu pertimbangan lah jadinya. Dari segi mungkin pekerjaan kita sudah mengetahui bagaimana kinerjanya. Tapi ada satu hal Pak Anam yang sedikit mengganggu saya itu tadi adalah dia itu kan punya istri yang sedang tidak bekerja, kemudian sudah anak kecil. Anaknya 3 Pak Eka? 3 kali ya. 3. Kalau saya menjadi kepala sekolah itu Pak Anam ya, mungkin akan tetap memberikan nilai baik kepada Pak Dodi. Ya. Nah,
kemudian tentunya dengan memberikan nilai baik, mungkin nanti saya akan langsung mencari Pak Dodi dulu Pak Nom, setelah mengisi formulir itu. Saya sampaikanlah kondisinya. Langsung dah saya akan memberikan bagaimana sih Pak Dodi dulu, dan sekarang nanti kalau Pak Dodi misalkan sudah diterima di tempat yang baru, saya akan memberikan saran-saran agar apa yang dulunya mungkin terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti pengendalian emosi tadi, kemudian keuangan juga itu yang perlu kita berikan arahan atau saran. Ya. Berarti kesimpulannya Pak Eka akan tetap mengisi form tersebut berarti Pak Eka ya, dengan tanda kutip membantu Pak Dodi mengisi form tersebut agar bisa diterima, begitu Pak Eka ya. Dengan mudah-mudahan nanti setelah kita berikan nilai itu Pak Dodi maulah berubah Pak Nom di tempat yang baru. Nah, siapa tahu setelah kita coba kasih kesempatan kepada Pak Dodi, siapa tahu Pak Dodi di sana nanti berubahlah Pak Nom dengan lingkungan yang baru sehingga menjadi lebih bertanggung jawab, integritasnya menjadi tinggi, kemudian bisalah sering-sering bagus dalam mengendalikan emosinya nanti. Begitu Pak ya. Nah berarti kalau bisa saya tangkap, berarti Pak Eka akan tetap membantu Pak Dodi mengisi form tersebut dengan harapan nantinya di sekolah tersebut Pak Dodi bisa mengalami perubahan gitu, baik dari emosi, pengendalian emosi, kemudian dari segi keuangan juga Pak Eka ya. Nah berarti apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Pak Eka melakukan itu? Apa yang menjadi pertimbangan utama Pak Eka mau membantu Pak Dodi tersebut? Kalau pertimbangan utama saya yang pertama Pak Nom, kalau dulu kan saya amati dari segi mengajarnya itu kan Pak Dodi itu bagus ya, tadi kan bagus. Ya. Kemudian materi itu kan gampang. Mungkin kenapa dia mungkin emosinya kurang bagus atau pengendalian keuangan tidak pas, mungkin ada salah satu penyebab yang tidak kita ketahui yang tidak mau diceritakan oleh Pak Dodi. Mungkin memiliki masalah pribadi mungkin Pak saya. Itu yang pertama Pak Nom, karena punya kemampuan lah di bidang matematika, jadi guru matematika. Karena kadang-kadang jarang loh ada guru matematika yang materinya tuh gampang ditangkap oleh siswanya. Iya, betul. Betul. Ini kelebihan dari Pak Dodi memang tidak bisa kita pungkiri Pak Eka ya. Yang kedua, baru dari segi keluarganya Pak Dodi Pak Nom. Dari segi pribadinya berarti Pak Eka ya. Kalau Pak Dodi tetap juga tidak dapat pekerjaan, kan kasihan juga keluarga, anak dan istrinya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka lah jadinya. Sedangkan Pak Dodi lah menjadi tulang punggung. Kompetensi yang dia miliki hanya di bidang itu, kan kesusahan juga dia Pak Dodi ke depannya Pak Nom, kalau di bidang lainnya. Betul Pak Eka. Terima kasih sekali Pak Eka. Super sekali nih jawabannya. Semoga nanti bisa membantu dia untuk membuat tugas. Terima kasih Pak Eka. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya.